Biar makin semangat, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya mari kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya serta hidayahnya lah kita dapat bertemu, berkumpul di kelas Taslim Private bersama tim Sobat Ngaji dalam keadaan sehat walafiat serta salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semua, selamat malam dan juga selamat bergabung kembali. Alhamdulillah di sini sudah ada Pak Eman. Pak Eman, gimana apa kabar nih Pak Eman? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah sehat. baik, sehat. Amin. Mudah-mudahan seterusnya selalu sehat ya Pak. Dan terima kasih banyak sudah hadir. Lalu di sini ada Ibu Sri. Halo, assalamualaikum Ibu Sri. Gimana sehat Ibu? Salam. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Mudah-mudahan sehat selalu Ibu dan terima kasih banyak juga sudah hadir dan mudah-mudahan mikrofonnya juga aman ya Bu ya, tidak terkendala seperti itu. Tadi siapa ya? Pesan ada yang masuk nih. Mudah-mudahan. Iya Ibu. Tadi siapa ya? Ada yang masuk sebenarnya tadi selain Pak Iman dan Ibu Sri. Ya insya Allah untuk peserta yang lainnya pun akan segera ikut menyusul bergabung ya. Insya Allah tak terasa kita di sini sudah di pertemuan ketiga di modul C-nya. Insya Allah akan kita bahas dan kita terus kita bahas sampai modul C-nya selesai ya. Insya Allah pertemuannya akan ada hari ini serta pekan depan ya untuk dibereskan untuk di model C-nya seperti itu. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan bisa kita terapkan juga pada bacaan ayat Al-Qur'annya seperti itu. Dan mangga nih Bapak Ibu semua dipersiapkan juga untuk segala tulisnya ya biar takutnya ada poin-poin penting yang ingin dicatat, boleh silakan ya. Di sini juga ada Ustadz Kurniawan sudah bergabung. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz untuk malam hari ini? Alhamdulillah sehat deh. Gimana tadi juga? Alhamdulillah sehat juga Ustadz. Mudah-mudahan sehat selalu untuk selalu membersamai kita di sini bersama tim Sobat Ngaji Ustadz. Insyaallah. Amin. Baik Bapak Ibu semua, agar kelas kita, metode belajar kita ini diberikan kelancaran dan kemudahan, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempat, saya pasrahkan kepada Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Ya, baik. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Baik. Ibu dan Bapak Iman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari Rabu malam Kamis kita bertemu lagi insyaallah dalam rangka bertolabul ilmi, dalam rangka belajar lagi ya mengenai Al-Qur'an, sedikit ilmu dari Al-Qur'an yaitu adalah ilmu tahsin ya. Yang mudah-mudahan niat Bapak ataupun Ibu pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai niat ataupun amalan yang sholih dan juga diberkahi dan tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pada malam hari ini kita dapat mengkaji beberapa pembahasan atau juga memorojaah beberapa pembahasan terkait tahsin modul C. Kita masih di tahsin modul C Bapak Ibu ya. Insyaallah ini sampai pekan keempat atau pertemuan keempat kita akan tuntaskan terkait modul C insyaallah.
Baik Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya nih Pak Eman ataupun Ibu Sri, sehat ya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah kalau sehat, mudah-mudahan stres sehat Pak ya. Baik, saya izin dulu untuk share terlebih dahulu materinya Ibu Bapak ya. Ya, Ustaz. Ya, mohon ditunggu sebentar. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan hari ini masih tetap kita akan membahas terkait mad lazim kalimi musaqqal dan mad lazim kalimi mukhaffaf. Kemarin kita sudah membahas terkait istilah juga ya sekilas tentang apa itu mad lazim kalimi musaqqal, mad lazim kalimi mukhaffaf ya yang dibaca panjang 6 harokat. Namun untuk tetap kita selalu ingat, selalu paham terkait mad-mad atau modul-modul di sebelumnya, baik itu di modul A ataupun modul B. Saya akan tetap tiap pertemuan di murojaah Ibu Bapak ya. Kita murojaah terlebih dahulu terkait pembahasan di modul A. Kita mulai dari modul A dulu ya. Insya Allah ini jadi patokan supaya kita tetap ingat pembahasan-pembahasan yang sudah kita bahas dan mudah-mudahan ketika masuk atau praktek dalam Al-Quran itu kita tidak lupa terhadap tanda-tandanya. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di modul A kita membahas waktu itu bukan dengan saya mungkin ya, dengan asatidz sebelumnya itu membahas tentang mad 2 harokat atau mad tabi'i. Nah, coba Ibu ataupun Bapak ya di sini yang hadir baru 2 orang berarti ya. Ya, saya ke Ibu atau ke Bapak. Ke Ibu ke Bapak dulu lah ya. Ke Bapak dulu. Baik Pak Eman ya. Coba sebutkan Bapak rumus praktis tanda panjang 2 harokat, Pak. 3, 2, 2. Iya, 3, 2, 2 ya. Saya tulis sekali lagi, maaf ya. 3, 2, 2. Tiganya apa Pak? Fathah ketemu alif. Fathah bertemu alif, Fathah lalu ketemu alif bengkok. fathah bertemu alif bengkok, Fathah lalu berdiri. fathah berdiri. Kalau duanya Pak? Kasroh ketemu ya. Kasroh bertemu ya, iya-nya sukun tidak? Oh iya sukun. Ya, sukun dan Kasroh berdiri. kasroh berdiri. Lalu Domah ketemu waw domah ya. sukun. Domah bertemu waw sukun. Domah terbalik. Lalu domah terbalik. Nah, betul Pak ya. Jadi ini rumus panjang 2 harokat 3, 2, 2. Sebenarnya kita sebutkan dulu kalau dari runtutan secara struktur 3, 2, 2, 3, 2, 2, 3, fatah, 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 kasroh, kasroh, domah, domah. Nah ya, tapi Bapak langsung menyebutkan, tapi tidak mengapa, yang berarti Bapak sudah tahu mana saja tanda panjang 2 harokat yang tertulis dalam mushaf Al-Quran cetakan Indonesia aja. Jadi ada fatah bertemu alif, ya, fatah bertemu alif bengkok, lalu fatah berdiri, sedangkan kasrohnya kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri, dan yang kedua, yang terakhir domahnya domah bertemu sukun dan domah terbalik. Baik, sekarang giliran Ibu. Nah, saya hapus Bu ya. Coba Ibu sebutkan kembali Bu Sri ya rumus yang tadi Bu. Rumus 2 harokat. Rumus Coba. 3, 2. Halo Bu Sri. Ya. Ya. Halo. Ya, halo. 3, 2, Ya. 2. 3, 2, 2. Tiganya apa Bu? Fathah, fathah, fathah. Fathah, kasroh duanya? Kasroh, kasroh.
Kasro kasro. Domah, Duanya domah. lagi. Domah. Maaf. Domah ya. Nah, kalau yang kasro kasro yang 3 ini apa aja, Bu? Gimana? Yang 3 kali fathah apa aja, Bu? Fathah apa aja? Fathah bertemu alif. Fathah bertemu alif. Lalu Fathah alif. Fathah temu alif bengkok. fathah bertemu alif bengkok. Lalu yang Dan ketiga al-fathah berdiri. fathah berdiri. Lalu sekarang yang 2 kali kasroh. Kasrah bertemu ya sukun. Kasroh bertemu ya sukun. Dan Lalu domah. Kasrah berdiri. kasroh berdiri. Ya, domahnya Domahnya. Domah ketemu waw sukun. domah bertemu waw sukun. Dan Satu domah lagi terbalik. Domah terbalik. domah terbalik. Taib. Iya betul, Bu, ya. Jadi sudah hafal ya baik ibu ataupun bapak terkait tanda-tanda mad 2 harokat. Ya. Baik, saya hapus lagi ya. Nah, sekarang kita ke apa namanya? Modul B. Mungkin ya Bapak atau Ibu sudah melewati modul B juga. Coba Bapak Ibu sebutkan tanda 4 harokat pada modul B apa aja? Dari mulai Ibu dulu sekarang. Alis bertemu hamzah. Tanda alis Tanda alif bertemu bertemu hamzah. ya. Ada lagi? Alis bertemu alif yang berharokat. Tanda alis bertemu Alif berharokat. alif berharokat ya. Baik itu baik harokat fathah, kasroh atau dhammah ya. Ya, betul ya. Ya, sekarang giliran Bapak. Coba Pak sebutkan ulang Pak tanda 4 harokat Pak. Ya, alis ketemu hamzah. Hmm. Dan Kedua, alis ketemu alif berkasroh, apa namanya, berbaris, berharokat ya. berharokat ya. Ya, Hmm. berharokat baik fathah, kasroh ataupun dhammah ya. Baik. Masih di 4 harokat ya. Saya ingin Bapak nih ya, Bapak. Bapak sebutkan satu contoh ya untuk tanda mad 2 harokat, Pak. Ya, Coba. ya ketemu alif atau ba ketemu alif, Fathah bertemu maaf. Yang ba, fathah bertemu contoh ininya, Pak, maaf. Contoh kalimatnya, Pak. Coba. Di ba, Al-Fatihah, ba. di Al-Fatihah aja Oh, kita. oh Al-Fatihah. Surat Ya, itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. nah, al-alamin ya. Hmm. Alamin. Ini kan ya. Ya. Aman. Nah, atau ini juga nggak perlu pakai ini ya, maaf. Ini pakainya betul. Di sini ada fathah bertemu alif. Sebenarnya ini juga ada dua Pak ya, sama kasroh bertemu ya sukun. Ya. Nah, itu juga termasuk panjang 2 Ya. harokat al-alamin. Baik, sekarang giliran Ibu. Bu, sebutkan juga satu contoh dalam surat Al-Fatihah panjang 2 harokat, Bu. Katanya atau kalimatnya. Halo Ibu Sri, ada? Halo ya. Ya, ini yang gampang aja Bu ya. Ibu tulis sebutkan satu kata contoh panjang 2 harokat pada surat Al-Fatihah, Bu. Gimana ya? Gimana, Sob? Alis. Ya, gimana Bu?
Kebayang nggak, Bu? Coba di kalimat bismillah ada nggak panjang 2 harokat, Bu? Nah, di kalimat bismillah ada panjang 2 harokat di kalimat apa aja, Bu? Lam. Di kata lillah ya. 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 Baik, saya tulis aja, Bu ya. Nah, di sini aja ya. Ar-Rahimnya di sini. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba Ibu, di sini ada berapa panjang 2 harokat, Bu? Halo, Ibu? Ya, mikrofonnya kayaknya kurang dekat. Oh ya, Nah, itu ada 2 ya. ada 2. Di mana saja, Bu? Lam di kata Allah sama mim Di kata Allah sama dan di kata mim fathah. mim, gitu, Bu? Ya. Ya. Iya, kalau ini termasuk bukan yang ini? Yang mana ya? Ya, ini Yang juga mana? bisa termasuk, Bu ya. Jadi di sini ada 3 ya. Di kata Bismillahi ar-Rahmani dan ar-Rahimi. Jadi di kalimat Bismillah di sini ada apa namanya, tanda panjang 2 harokat 3 tempat ya, di lafadz Allah, di ar-Rahman dan ar-Rahim. Baik ya. Baik, Ibu Bapak. Nah, kita ganti lagi ya. Kita ganti lagi. Sekarang saya akan tuliskan 1 kalimat. Nah, nanti Bapak tinggal sebutkan aja ada berapa ya. Ini di luar contoh dalam apa namanya ya, Al-Quran ya, atau di luar contoh yang ada di buku ya. Saya akan ambil contoh di apa namanya, di Al-Quran ya. Baik, ini nggak bisa dibalik ya. Baik. Di sini saya ambil mushafnya. Nah, baik Ibu Bapak ya. Sini kita ambil surat yang gampang aja Ibu Bapak ya. Kita ambilnya juz 30. Kita ambil surat yang surat ini aja ya. Baik. Nah, di surat Al-Kafirun Ibu Bapak ya. Kita ambil surat Al-Kafirun. Ya, baik Ibu Bapak bukan Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini Ibu Bapak ya. Di sini di ayat pertama Bapak, coba Bapak sebutkan ya, ada berapa panjang 4 harokat Pak di ayat pertama? 1. Ya. Di huruf apa Pak? Ya. Di huruf Ya. ya. Iya betul ya, di huruf ya di sini ya. Iya, Tim. Betul. Selanjutnya sekarang ke Ibu Sri. Halo Ibu Sri lagi. Ya. Ya, coba Ibu Sri di ayat kedua ada berapa tanda panjang 4 harokat? Surat Ada Al-Kafirun. 1. Ada 1 di huruf di la itu. Iya La. betul. Dila ya di sini ya. Iya, Tim. Betul juga Ibu ya. Sekarang ya ke tipisin. Apa namanya? Ibu
Handayani. Halo Ibu. Iya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu gimana kabarnya? Sehat Ibu? Ini sehat. Ini sedang menjelang Alhamdulillah. sakit. Iya, alhamdulillah. Ibu kita langsung murojaah aja di surat Bu ya. Iya. Eh, ya, Ibu di ayat 3 di surat Al-Kafirun ini yang saya tampilkan ya. Ada berapa di ayat ketiga panjang 4 harokat, Bu? 4 harokat. Hmm, Ada 2. ada 2. Di mana saja, Bu? Wala Wala. antum Ya. Satu lagi di mana, Bu? nama a'bud. Oh, di ma ya, betul ya. Jadi di sini ada 2 di la dan ma ya. Ya. Sekarang balik lagi ke Pak Eman. Halo Pak Eman. Ya, Ya, Bapak sekarang ayat 4 Pak. Ada berapa Pak ayat 4 Pak? 1. Ada? Ya, Abudu. betul. Dikata wala ya. Semua bebas. Ya, sekarang ke Ibu Sri. Halo Ibu Sri. Iya, Pak Ustaz. Ya, coba Ibu Sri sekarang sebutkan tanda panjang 4 harokat ada berapa, Bu? Halo Ibu Sri. Dua, Pak. Mikrofonnya Ada 2. didekatkan lagi, Bu ya. Ada 2. Ada 2 dikata Wala wala dan sama ma. Iya, betul. Dan terakhir untuk Ibu Handayani. Halo Ibu. Halo. Iya, halo Ustaz. Sekarang di ayat terakhir, Bu, ya. Terakhir Ada ya, nggak panjang 4 harokat di surat Al-Kafirun ayat 6? ayat 6 tidak ada. Iya, betul, tidak ada. Baik, Ibu, makasih atas jawabannya, Ibu ya. Barakallahu fikum. Ya, baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi ke pembahasan ya, Ibu Bapak. Jadi mau ngambil sepeda motor. Ya. Oke, ya udah waktunya jamnya. Nah, Ya. Baik, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan praktek. Kita murojaah untuk apa namanya? Panjang 6 harokat yang kita bahas setiap minggunya ya. Coba Ibu Bapak, saya ingin dari Ibu Handayani. Halo Ibu. ya, 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 coba Ibu Handayani sebutkan tanda panjang 6 harokat. alif, tanda alis, Tanda alis, ya. kemudian Tanda oh ya, alis. Lalu lalu tanda apa ya? Tanda alis, ya, tanda alis terus. Ayo, Ibu. eh, tanda fathah, Oh, bukan patah. fathah bertemu dengan alif. Ah, itu mah 4 harokat yang tadi ya. Iya. Mau dilempar ke yang lain, Ibu? Iya, ke yang lain dulu, yang lain dulu. Oh, baik. Ke Pak Eman. Ayo Pak Eman, coba. Mudah-mudahan Bapak ingat. Alif ketemu tasdid atau fathah? Gue kayak sekolah. Tasdid atau Fathah. patah gitu, Pak. Ya, Gitu. bukan apa yang bulat apa? Tanda mati lah. Ah, betul ya. Tanda mati ya. Ya, Jadi tanda alis sama bertemu dengan tanda sukun. Nah, ya namanya lupa. ya betul. Ini namanya tasdid. Ini sukun, Ibu apa ya? Gitu. Jadi tanda alis bertemu tasdid atau sukun. Coba ke Ibu Handayani lagi. Sebutkan kembali Bu tandanya yang tadi Bu. Ya,
Tanda alis, kemudian tanda mati bertemu dengan sukun. Mati bertemu dengan sukun gimana? Gimana Ibu tanda tasdid? Jadi gimana kalimatnya Tanda di tasdid, tanda alis bertemu tanda tasdid ya atau sukun. betul atau tanda sukun. Nah, itu baru betul, Bu ya. Nah, sekarang Ibu Sri. Halo Ibu Sri. Ya, Pak Ustadz. Ya, Ibu tadi nyimak? Ya, Iya. sebutkan buat tanda 6 harokatnya, Bu. Apa, Bu? Alis bertemu dengan tasdid atau sukun. Bertemu dengan tasdid atau Sukun. Tanda sukun. apa, Bu? Tanda sukun. Iya, tanda sukun. Betul ya. Ini tanda alis bertemu tasdid atau sukun, ya. Itu kayak bendera. Ya, baik. Selanjutnya saya hapus lagi, ya, Ibu Bapak. Sekarang kita praktek lagi ke surat kayak tadi ya. Ya, kita praktek lagi. Saya ambil beberapa surat, ya. Di sini saya ambil, maaf. Nah, ini. Set. Ya. Dua harokat. Nah, bentar. Nah, di sini ya. Ibu dan ini untuk siapa dulu ya? Dari Bapak dulu lah ya. Bapak dulu nih. Boleh. Bapak, coba perhatikan ayat ke-34, Pak ya, yang faiza awalnya. Oh ya. Di sebelah kiri, Pak ya. Ya, sebelah kiri Bapak perhatikan. Di sana ada berapa panjang 6 harokatnya? 6 harokatnya to ketemu Satu, dikata Toma. iya betul. Ya, tandanya apa Pak tandanya? Tanda alis ketemu tasdid. Tanda alis dan tasdid. Iya betul ya, tanda alis bertemu tasdid. Iya betul sekali Bapak ya. Alhamdulillah. Bukan alif, alis. Kalau Pak Iza ja-nya berapa harokat Pak? 4. Ja-nya 4. Kenapa? Apa yang membedakan dengan pada sama-sama tanda alis? Iya, ketemu alis ketemu hamzah kan di situ. Iya betul sekali, luar biasa Bapak, luar biasa cerdas sekali ya. Jadi membedakannya adalah tanda tasdid, maaf, tanda alis bertemu hamzah dan sedangkan yang satu lagi tanda alis bertemu tasdid gitu. Taib. Sekarang ke Ibu Handayani ya. Saya ganti suratnya Bu ya. Boleh ya? Nah, ya biar biar ada pengalaman yang berbeda ya. Nah, ini mirip sebenarnya ya. Ibu perhatikan ayat ke-33 sama Faiza. Nah, beda dikit nih. Faiza. Coba di sini ada berapa yang 6 harokatnya, Bu? 1. 1 di kalimat yang mana, Bu? Soh. Iya betul, di soho. Tandanya apa, Bu? Tandanya? Tandanya tanda alis bertemu dengan tasdid. Iya, kalau ja ini berapa harokat? Ini 4 harokat. Tandanya apa? Tanda alis bertemu dengan ambyah. Hamzah. Kalau faiza, za-nya berapa harokat, Bu? 2. Iya, betul sekali. Bu hebat ya, luar biasa. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. gila. Kita ganti lagi untuk Ibu. Sebentar, saya hapus dulu ya. Ibu Sri ya. Untuk Ibu Sri, saya ganti lagi. Mohon maaf. Ya, di sini saya ambil surat Al-Fajr. Ya. Mana nih? Ya. Nah, 18. kalau Ibu Sri, Iya. ya Ibu Sri, ya
Ibu perhatikan ayat ke-18 yang diawali dengan kata wala. Udah ada, Bu? Ya. Ya, wala. Ibu didekatkan lagi mikrofonnya supaya jelas ya. Di sini ada berapa panjang tanda panjang 6 harokatnya, Ibu? 1. 1 di kata Tuha. taha mungkin ya. Ya, Taha. betul. Apa tandanya, Bu? Alis bertemu tasdid. Iya, betul. Alis bertemu tasdid. Kalau di sini ada 4 harokat nggak di ayat tersebut? Tidak ada ya. Nggak ada. Kalau 2 harokat Tidak ada nggak, ada, Bu? enggak ada. Kalau 2 harokat. Kalau 2 ada ini. Ada Allah berapa tempat, Bu, 2 harokat? ada 2. Ada 2. Di mana saja? Allah. Oh, ini ada 3 Allah. ya. Allah, terus toa, terus yang terakhir kin, kaf ketemu kasroh. Iya, betul. Kalau wala ini wala termasuk nggak, Bu, wala nih yang ini? Oh iya, Iya. Jadi ada 4 ya sama miskin ya. Iya. kalau Jadi udah walanya banyak kalau kadang di sering awal tidak kelupaan Pak Ustadz, kelihatan ya. maaf. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting Ibu sudah bisa tahu ya membedakan antara 2, 4, dan juga 6 harokat. Baik Ibu dan Bapak yang Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi ya ke pembahasan yang tadi. Nah, saya hapus lagi. Karena Ibu Bapak sudah bisa membedakan antara panjang 2, 4 sama 6, kita lanjutkan pembahasannya ya. Kita masih tahap murojaah ya, supaya ingatannya tetap kuat. Ya, di sini untuk yang 6 harokat ya, sudah disebutnya mad lazim. Ini tandanya Ibu bisa lihat ataupun Bapak ya. Di sini ada tanda alis ya, bertemu tasdid itu yang 6 harokat, atau tanda alis bertemu sukun ya. Nah, kalau yang ini yang sukun ini jarang sekali Ibu ya, jarang sekali ditemukan ya. Hanya beberapa tempat saja. Yang sering itu adalah tanda alis bertemu tasdid. Itu lumayan sering ya ditemukan. Nah, sekarang kita akan latihan pola mad 6 harokat ya. Karena nanti kita akan murojaah secara tilawah supaya agak banyak tiap orangnya ya. Untuk melancarkan secara bacaan. Kan tadi kalau secara penyeleksian tanda antara 2, 4 sama 6 itu sudah sangat mahir ya Ibu Bapak, luar biasa, udah bisa membedakan antara 2, 4 sama 6. Nah, sekarang kita melancarkan atau memahirkan secara tilawah atau bacaannya. Kalau dulu kita latihan pola ini ya. Maaf. Kita latihan pola ini, maaf Bu ya. Latihan pola ini disekat-sekat Bu ya. Disekat-sekat itu sedikit-sedikit ya. Sampai sini ya. Jadi dibagi 3. Nah, sekarang kita akan bagi 2 dulu ya. Kita akan bagi 2. Ya. Pertama ya, kita baca sampai sini. Mudah-mudahan nafasnya sampai. Terus kedua, yang ini yang terakhir ya. Nanti setelah itu kita akan coba 1 tarikan nafas. Jadi ini 2 tarikan nafas ya, berhenti wakaf di sini ya. Setelah itu baru lanjutkan lagi dengan pola selanjutnya ya. Jadi kita akan praktek menyesuaikan nafas kita dengan tanda-tanda yang ada pada mushaf ya. Baik, saya contohkan dulu untuk mengingatkan kembali ya. Bana bana ba'ana ba'a. Jadi ini ketukannya 2 lambat ya untuk 2 harokat ya, ataupun 3 lambat ya. Sedangkan nanti untuk yang 6 huruf beda lagi ya. Jadi 2 ketukan lambat untuk 2 harokat, 4 harokat 3 ketukan lambat ya. Contohnya bana bana ya. Bana bana ba'ana ba'a.
Atau lebih enakannya itu saya lebih ke suara ya, ketepukan. Bana bana ya. Bana bana ba ana ba ya, seperti itu. Saya ulang. Bana bana ba ana ba. Ya, coba bareng-bareng di mikrofonnya dinyalain aja. 1, 2, 3. Bana 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 bana. Iya, sip. Sekali lagi bareng-bareng. 1, 2, 3. Bana 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 bana. Nah, di sini ketika wakaf Ibu pada hamzah bertanwin fathah, Ibu ya di sini. Nanti ketika wakaf, Ibu ataupun Bapak panjang dua harokat. Jadi panjang dua harokat tidak dibaca tanwinnya. Ketika kondisi wakaf ataupun berhenti. Bacanya ba gitu ya. Bana ba ana ba gitu. Perawatnya nanti Coba sekarang Pak Eman dulu, enggak Pak? Semuanya sampai yang 6. Yang 4 dulu aja. Oh iya. Bana bana ba ana ba. Ya, sip. Sekarang Ibu Sri. Bana 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 ba. A-nya 2 harokat, Bu. Ya. Coba diulang sekali lagi. Ya. Bana 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 ba. Ya, baik. Baik. Dibaca Nah, 2 ya Pak apa? Ustadz? Gimana Ibu? Dibaca 2 maksudnya. 1 Iya, ya? betul. Dibaca 2 ya. 2. Oh, ya. Ketika Ibu bertemu dengan hamzah bertanwin fathah, ketika kondisinya berhenti, maka hamzahnya jadi panjang 2 harokat ya, Ibu Bapak ya. Terkecuali kalau hamzahnya itu nanti Ibu Bapak menemukan domah tain ya, atau kasroh tain ya. Domah tanwin atau kasroh tanwin, maka hamzahnya menjadi sukun ya. Jadi sukun ya. Dan panjangnya bisa dari 4 bisa sampai 6 harokat gitu. Ini ketika hamzahnya bukan tanwin fathah ya. Kan di sini hamzahnya tanwin fathah, Bapak Ibu ya. Ya. Nah, ketika contohnya harokatnya itu fathah ya, maaf. Fathah, kasro, doma atau kasro tain, domah tain ya. Jadi hamzahnya itu harokatnya fathah, kasro, domah atau kasro tain, domah tain ya. Pokoknya kecuali fathah tain semuanya disukunkan. Disukunkan semuanya ya. Disukunkan. Contoh kalau di sini kita ambilnya contohnya fathah atau kasroh ya. Maka jadi sukun. Anaba. Nah, gitu nggak dibaca hamzahnya ya. Nah, sedangkan di sini dibaca karena hamzahnya di sini adalah hamzah fathah ya, gitu. Sehingga dalam kaidah ilmu tajwid ini disebutnya mad iwad ya. Mad iwad. Setiap fathah tanwin dalam huruf apapun ya tidak harus selalu hamzah, ketika dia berhenti maka menjadi panjang 2 harokat. Seperti contoh, saya ambil lagi contoh Ibu Bapak ya. Nah, contoh di sini saya ambil contoh. Kalimatnya contoh ada ban contohnya ya. Isma. Ya, di sini. Nah,
Nah, azaban aliman. Nah, ketika dia waqaf, maka mimnya dia jadi panjang 2 harokat. Azaban alima. Atau contoh lain, wal apa ya? Diyati. Nah, ini kan di surat Al-Adiyat ya. Adiyati dobha. Nah, ini kan dobhan tulisannya. Nah, maka ini pun sama, jadi dobha 2 harokat ya. Jadi fathah tanwin dalam kondisi apapun ketika dia berhenti, bukan kondisi apapun. Jadi fathah tanwin dalam huruf apapun dan ketika dia berhenti maka jadi panjang 2 harokat. Gitu. Termasuk juga hamzah. Tapi kalau untuk hamzah, ya Ibu apa ya? Kalau untuk hamzah ketika dia kasrotain, domatain, kasro, fatah atau dhammah biasa, maka dia jadi sukun gitu. Ya. Jadi yang ini dibaca panjang 2 harokat. Ya. Ya, saya hapus lagi untuk supaya tidak menghalangi. Maaf Pak Ustadz. Ya, itu berarti kalau selain fathah disukunkan gitu ya tadi? Ya, selain fathah disukunkan Bu ya. Selain harokatnya fathah tanwin Bu ya, bukan fathah aja tapi fathah tanwin aja. Jadi yang selain fathah tanwin disukunkan, gitu. Termasuk fathah biasa yang garis miringnya 1, itu juga disukunkan. Begitu. Baik Ibu Bapak. Sekarang kita akan coba sambungkan dengan 6 harokat, ya. Bana bana ba'ana ba'an ba'anna al-ana. Nah, gitu, ya. Jadi ini butuh nafas yang lumayan panjang ya. Jadi Bapak persiapkan dari awal, diusahakan tidak terputus ya di tengah-tengah. Saya ulang. Bana bana ba'ana ba'an ba'anna al-ana. Ya, coba sekarang bareng-bareng dulu aja ya. Baik Ibu Sri ataupun Pak Eman ya. Di sini Bu Handayani kayaknya keluar lagi nih ya. Nggak apa. Sekarang silakan dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Bana 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 ba'ana ba'an ba'anna al-ana. Iya, gimana Pak? Napasnya nyampe nggak? Enggak. Saya kasih saran supaya napasnya sampai ya. Dan ini berfungsi dengan sangat baik. Jadi saran saya ketika nanti Bapak menghadapi ayat panjang di mana di ayat tersebut banyak tanda alisnya, baik itu 4 ataupun 6 harokat ya. Maka di sini Bapak ambil pernapasan perut ya, ambil pernapasan perut. Jadi diambilnya dari perut, ngambil napasnya dari hidung. Lalu baca pelan-pelan dengan tenang sambil mengeluarkan sedikit-sedikit ketika membaca ya. Begitu. Jadi yang pertama Bapak ambil dengan pernapasan perut, kedua bacanya tenang ya, baik Ibu ataupun Bapak ya. Insya Allah ini akan menambah sekitar 2-3 detik. Jadi nafasnya sedikit lebih panjang dari biasanya ya. Tapi ambilnya dengan pernapasan perut ya, dari perut, dari yang paling dalam. Bukan pernapasan dada ya. Karena kalau pernapasan dada itu masih kurang efektif ya. Baik. Sekarang kita coba per orang. Dari Pak Eman dulu. Ya. Silakan Pak. Bana bana ba'ana ba'an ba'anna al-ana
Al-ana. A-nya masih kurang panjang, Pak ya. Ya, ya. A-nya masih kurang panjang, belum dapat ke 6 harokat. Coba diulang kembali. Bana bana ba'ana ba'an ba'anna al-ana. Wah, luar biasa. Sampai banyak napasnya. Alhamdulillah ya. Tinggal dilatih supaya terbiasa dengan ayat-ayat panjang. Sekarang ke Ibu Sri. Monggo. Iya, Ustaz. Bana bana ba'ana ba'am ba'anna al-ana. Iya, alhamdulillah nyampe juga ya. Baik Ibu Sri ataupun Pak Eman, luar biasa alhamdulillah ya. Baik, Ibu Bapak. Nah, sekarang kita akan geser lagi ya. Ini kita sudah coba praktekkan beberapa kali. Ini juga sudah. Nah, sekarang mungkin 2 halaman akan kita praktekkan kembali yang ada tanda warnanya dengan yang tidak ada warna. Di sini ya, kalau dulu kita bacanya rempugan. Nah, sekarang karena ini cuma 2 orang ya. Jadi tiap orang baca seluruh halaman. Ya, jadi ini banyak nih pahalanya nih ya. Luar biasa. Saya ingin mulai dari Pak Eman dulu ya. Ya. Ya, dari sini dulu Pak ya. Maaf. Saya perbesar lagi supaya lebih jelas membacanya. Dari Al-Haqqah Pak. Ya. Ya. Silakan. Al-haqqatu mal-haqqah. Ya, ke bawah aja Pak, nggak apa-apa ke bawah. Wahajjahu qaumuhu qala salah. Atu Pak. Iya. Wahajjahu qaumuhu qala atuhajju. Ya, tim. Ketiga Pak. ولن تهادون على طعام المسكين Ya, keempat. فما الذين فضلوا براد رزقهم Ya, kita geser paling atas Pak. فلا Nah, hati-hati lamnya. Oh, ya. Di sini 2 harokat. Ya. فلا راد لفضله يصيب به Ya, baris kedua. سواف فإذا وجبت جنوبها. Hati-hati nu-nya panjang di sini Pak ya. Ya. Ulangi. Coba. Silakan. وصاف فإذا وجبت جنوبها. Ya, sekarang baris ketiga Pak. فتح الله عليكم ليهاجكم. Hati-hati ju-nya di sini Pak ya. 2 harokat Pak ya. Ya, diulang. فتح الله عليكم ليهاجكم. Ya. 1, 2 lagi Pak. الآن وقد عصيت قبل. Ya, terakhir Pak. Iya. Ya. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Iya, alhamdulillah. Barakallahu fikum.
Baik, sekarang Ibu Sri. Halo Ibu Sri. Iya, Pak Ustadz. Ya, Ibu Sri silakan baca kalimat paling atas, Bu ya. Nah, suaranya menghilang, Bu. Kurang dekat ya? Ya, Ya, suaranya kurang keras. Ini- Jadi, ya. Al-haqqatu mal-haqqah. di sini catatannya Ibu di tasdid di kata yang pertama di sini ya. Ibu kurang ditekan ya. Kalau di sini udah bagus di sini, tapi yang di sini kurang. Sekali lagi, Bu. Iya, iya. Al-haqqatu mal-haqqah. Ya, sip. Kedua. Wahajjahu qawmuhu qala atuhajju. Ju-nya di sini 2 harokat, Bu ya. Ju-nya di sini 2 harokat karena waw sukun, tanda alisnya diabaikan. Wahajjahu qawmuhu qala atuhajju. Ya. Selanjutnya. Wala tahaduna ala Hati-hati, Bu ya. Di sini 6 harokat. wala tahaduna ala ta'amil miskin. Di sini Ibu kurang naber atau kurang menekan di tasdidnya ya. Samakan dengan bertemu dengan tasdid yang lain, kerja tadi kof ya, tadi Ibu masih ada penekanan yang bagus. Nah, di sini jadi berkurang. Disamakan lagi, Bu ya. Wala tahaduna ala ta'amil miskin. Ya. Masih, Bu. Terus Famalladina fudilu Famalladina fudilu birodi rizqihim. Nah, catatannya di sini Ibu di huruf non, di sini jangan dibaca panjang ya karena tidak tanda panjang. Tadi secara tidak sengaja mungkin naknya kebaca panjang, Bu ya. Coba diulang. Famalladina fudilu Famalladina fudilu birodi rizqihim. Ya. Sip. Ya, sebentar, Bu ya. Saya geser dulu. Ya, silakan, Bu. Fala radda li fadlihi yusibu bih. Ya. Lanjut ke bagian tengah. Fa idza wajabat junubuha. Hati-hati Ibu di sini jangan ditasdid jimnya ya. Tidak ada tanda tasdidnya. Tidak wajabat tapi wajabat. Oh iya. Ya. Itu kadang sering itu Pak Ustadz. Jadi Ya, maaf. sering tidak sengaja ya, Bu ya. Iya. Ini biasanya bawaan dari kecil biasanya ya. Iya. Iya. Itu yang akan kita terus perbaiki, Bu ya. Silakan. Fa idza wajab. Oh ya. Kerasa. Ya. Fa idza wajabat junubuha. Ya, bagus. Ya, lanjut, Bu.
Fatahallahu alaikum liyuhajjukum. Taib. Al-ana wa qad asaita qabl. Nah, hati-hati taknya Bu ya, tidak dibaca panjang, dikata al-sayta dipendekkan Bu ya. Al-ana qad Al-ana wa qad asaita qabl. Iya, taib. Lanjut Bu ya, di sini satu lagi Bu ya. Silakan dibaca. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iya, alhamdulillah. Secara keseluruhan, baik ibu ataupun bapak sudah bisa mengenal di tilawah ya, secara bacaan dengan baik antara 4 sama 6 ya. Terutama yang 6 yang sudah kita beri warna. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke gabungan 2 sampai 6 harokat tanpa warna. Tapi di sini minggu kemarin juga kita sudah praktekkan, cuman bedanya lebih banyak ya. Jadi lebih banyak. Biasanya kemarin cuman 2 baris atau 1 baris. Sekarang kita masing-masing membaca secara keseluruhan ya. Cuman karena di sini banyak, kita ambil per kolom kanan dulu ya. Kolom kanan dulu. Dimulai dari masih ibu ya, Ibu Sri lagi. Halo Ibu Sri. Ya. Ya. Silakan Ibu baca ulang kembali. Maaf, baca ya. Dari mulai kalimat paling atas, ya, silakan. Sampai bawah ya. Ya. Kita satu baris. Satu baris secara semuanya, tapi satu baris dulu. Fatahallahu alaikum liyuhajjukum. Ya, baris kedua. La ilaha ula'i wa la ilaha ula. Ya, di sini ada yang 6 harokat nggak Bu menurut Ibu? Enggak ada, 4. Ya, betul ya, tidak ada. Ibu sudah baca dengan baik. Cuman sedikit yang harus diperbaikan adalah di kata ila Bu ya. Ibu tadi lamnya masih di tasdid, tidak illa tapi ila ya. Tidak illa Ya, itu aja yang perlu diperbaiki. Silakan diulang. La ilaha ula'i wal jadi keliru. Maaf. Jadi pendek lamnya ya. Ya, apa-apa Bu. Namanya juga belajar. Silakan. La ilaha ula'i wa la ilaha ula. Ya, baik. Silakan Ibu. Baris selanjutnya masih dibaca masih Ibu. Jahu qaumuhu qala atuhaju. Ya, masih Bu. Silakan Bu. Wa ati'u rasula. Wa ati'u rasula. Kok jadi panjang sih? Wa ati'u rasula wa la tubtilu. Hati-hati bersini Bu ya. Ibu kalau menemukan ya tanda domah bertemu wawu tapi tidak ada tanda sukunnya, maka dia tidak memanjangkan domahnya. Ya. Ini salah satu kode, kalau tidak ada tanda sukun di wawu, maka dia bertemu dengan tasdid.
gitu. Sehingga Jelas. dia membacanya jadi pendek. Wa ati'ur. Jadi langsung ke sini. Wa ati'ur. Lalu yang kedua, ya, Ibu hati-hati ya, di sini sinnya tidak ada tasdidnya ya. Tadi Ibu membacanya rasula, harusnya rasula ya. Gitu Bu ya. Coba diulang Bu. Wa ati'ur rasula wa la tubtilu. Ya, sekali lagi Bu. Sekarang su-nya malah jadi pendek. Su-nya jadi panjang ya. Tetap 2 harokat. Wa ati'ur rasula wa la tubtilu. Ah, Lanya kurang sekarang panjang ya Pak Ustadz, lanya. bukan. Lanya udah cukup. Jadi ketika Ibu wakaf di kata tubtilu, ya di sini yang ada tanda alisnya, ketika berhenti Ibu tanda alisnya diabaikan. Jadi 2 harokat, tubtilu, dan itu sudah benar Oh, Ibu 2 baca. harokat ya. Ya, cuma yang saya koreksi adalah di sini Bu ya. Di kalimat ini nih. Nah, Ibu tadi kurang di tasdid ro-nya. Masih dibaca waati uro. Ya, masih gitu. Harusnya waati ur. Nah, langsung tasdid waati ur, ya. Coba, Bu. Wa ati'ur rasula wa la tubtilu. Ya. Sinnya jangan pakai tasdid sinnya. Sinnya nggak ada tasdidnya. Tidak rasula, ya. Cuman ro-nya aja, ya. Wa ati'ur rasul. Oh, kerasa lagi. Wa ati'ur rasula. Masih, Bu, masih Masih sinnya ya. masih ada tasdidnya. Wa ati'ur rasula. Su-nya jadi pendek. Itu panjang. Baik, saya contohkan Bu ya. Iya. Wa ati'ur rasula wa la tubtilu. Silakan Bu. Wa ati'ur rasula. Oh, wa ati'ur rasula wa la tubtilu. Ya, lebih baik Bu ya. Lanjut Bu, sekarang yang warna hijau. Famalladzina fudilu biraddi rizqihim. Ya, satu lagi Bu. Walladzina sya'au fi ayatina mu'ajizin. Iya, alhamdulillah, barakallahu fikum. Sekarang ke Pak Eman. Halo Pak Eman. Ya, halo. Ya, Bapak sekarang dari bawah aja ya supaya nggak scroll naik turun. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. والذين سعوا في آياتنا ulangi. Ya. والذين سعوا في آياتنا معاجزين Ya, sekarang yang warna hijau. فما الذين بدلوا براد رزقهم Ya, warna kuning, Pak. وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا Ya, warna abu. وهاده قومه قال أتهاجوا. Di sini Bapak kurang konsisten ya. Di sini kepanjangan, Pak, lebih dari 6 harokat, sedangkan di sini Iya. kurang. Iya. Sekarang Habis samakan, Pak akarnya. ya, 6 harokat. وهاده قومه قال أتهاجوا. Sekarang kurang, Silakan. Pak, dua-duanya kurang. Jadi 4 dua-duanya. Tambah sekarang, tambah lagi, Pak. Jadi 6 ya. وهاده قومه قال أتهاجوا. Iya, sip. Alhamdulillah. Warna pink, Pak.
La ilaha ula'i wa la ilaha ula. Di sini Bapak Kurang. nggak tahu napas atau bukan ya. Ha dan la ini kurang, masih kebaca dua ya. Oh, iya. Samakan lagi Pak. Dan kalau merasa Bapak napasnya kurang, diambil nafas di awal Pak ya. La ilaha ula'i wa la ilaha ula'i. Iya, sip ya. Alhamdulillah. Satu lagi Pak. Fatahallahu alaikum liyuhajjukum. Iya, sip. Alhamdulillah. Sekarang giliran Ibu Nur Laila. Halo Ibu. Halo Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu gimana Afwan kabarnya, Ustaz. sehat? Sehat Alhamdulillah. Afwan Ustaz, Alhamdulillah. lambat masuk. Iya, nggak apa-apa Bu ya. Karena kita masih berlangsung, masih murojaah ya. Nah sekarang ini murojaahnya banyak Bu ya. Karena kita sedang penerapan tanda 6 harokat dalam sesi tilawah ya. Tadi di awal kita sudah pengenalan atau pemurojaah secara tanda ya. Jadi kita mengenali tanda-tandanya dengan sangat hati-hati dan juga baik. Sekarang kita lebih ke tilawahnya ya, apakah kita sesuai mengenali tanda dan bacanya atau tidak ya. Jadi disinkronkan antara teori dan praktek ya. Baik. Ibu silakan baca yang warna biru ya dulu, silakan. Fatahallahu alaikum ajukum Ya, sekarang warna pink, Bu. la ilaha illa wa la ilaha illa. Iya, sip, bagus, konsisten ya, warna abu. وهاجه قومه قال أتهاجوني. Nah, di sini ada inkonsisten, Bu ya. Di sini sudah pas ya, 6 harokatnya di sini kurang, Bu ya. Samakan kedua-duanya panjang 6 harokat, Bu ya. Silakan. وهاجه قومه قال أتهاجوني. Ya, sip. Sekarang warna kuning, Bu. وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا. Sekarang warna hijau. فما الذين فضلوا براد رزقهم. Ya, sekarang warna pink, Bu. فما الذي Udah ya. والذين سعوا ya yang di warna Ya. pink Ustaz. Ya, teh Bu. Saya tadi ngoreksi yang hijau ya, maaf. Sekarang yang pink. والذين سعوا في آياتنا معاجزين. Nah, di sini naknya jangan dibaca, boleh tidak usah dibaca. Lalu V-nya di sini kepanjangan, ya dikurangi lagi untuk panjang 4 harokatnya. والذين سعوا في آياتنا معاجزين. Iya, baik. Baik, sekarang giliran Pak Eman lagi. Halo Pak. Ya. Ya, silakan Bapak dibaca yang warna pink, Pak ya, silakan. Nah, dari bawah. Ya, dari bawah. Walau nasa'u la'arainakahum fala'arainakahum
عرفتهم. Ya, selanjutnya warna hijau, Pak. Maaf ya. الآن وقد عصيت قبل. Ya, warna kuning. فلا تهنوا Hati-hati lamnya, Pak ya. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. Ya, sekarang warna abu. له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. Ya, warna pink. فلا راد لفضله يصيب به. Lalu warna biru terakhir. ومنها تخرجكم. Di sini huruf nun, Pak ya. Kebaca tak tadi. ومنها نخرجكم تارة أخرى. Iya. Taib. Alhamdulillah. Sekarang ke Ibu Nur Laila. Halo Ibu. Silakan Bu. Dari warna biru. ومنها نخرجكم تارة أخرى. Warna pink Bu. Ya. فلا راد لفضله يصيب به. Ya, warna abu Bu. له سوء عمله واتبعوا أهواء. Ya, warna kuning. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. Ya, warna hijau Bu. ألا وقد عصيت قبل. Ya, warna pink terakhir. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم. Ya, baik. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Baik, selanjutnya sekarang Ibu Sri. Halo Ibu Sri. Halo Ibu. Halo Maaf, Ibu Sri. lupa. Ya, halo, halo. Ya. Maaf, lupa menghidupkan, menyalakan. Halo, menghidupkan mikrofonnya ya. Ya. Silakan Ibu warna pink dulu Bu ya. Walau nasya'u la'arainakahum fala'araftahum. Ya, warna hijau. Al-ana wa qad asaita qabl. Ya, warna kuning Bu. Fala tahinu wa tad'u ila sal. Tada'u panjangkan 4 harokat Bu. Ada tanda alis ketemu alif berharokat. Fala tahinu wa tad'u illa sal. Hati-hati lamnya Bu. Di sini lamnya tidak ada tanda tasdid Bu ya. Yang mana Pak Ustaz? Tadi lamnya ketasdidkan illa gitu. Lidahnya. Ya. Maaf. Ya, silahkan Bu. Fala tahinu wa tad'u ila sal. Tad'u jadi pendek lagi Bu. Hati-hati. Tetap Astagfirullah. 4 harokat ya. Iya. Wala tahinu wa tad'u ila sal. Ya. Lanjut ke warna abu Bu. Lahu su'u
su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum Ya, warna pink. fala radda li fadlihi yusibu bih Warna biru. wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Iya, alhamdulillah. Semuanya sudah mempraktekkan dengan baik, baik dari Pak Eman, Bu Sri, dan juga Bu Nur Laila. Ya, jadi di sini secara keseluruhan sudah bisa menerapkan dengan baik tanda-tanda 6 harokat. Maaf, dari 2, 4, sampai 6 harokat. Cuman ada sedikit-sedikit yang tetap perlu kita perbaiki supaya bacaan kita tetap menjadi bacaan yang terbaik, Ibu Bapak ya. Alhamdulillah. Ya, baik Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya, nah kemarin kita juga sudah membahas ini ya, terkait mad lazim ya secara istilah ya, Jadi mad lazim itu mad lazim kalimi ya. Mad lazim kalimi itu nanti terbagi ke dalam 2 seperti yang ada di layar handphone ataupun layar laptop ibu-ibu ya ataupun bapak. Di sini ada mad lazim kalimi musaqqal, mad lazim kalimi mukhaffaf. Saya ulangi kembali, ini perbedaannya hanya dari segi tanda ya, dari segi tanda. Sedangkan penguraian dari setiap kalimat dalam istilah tersebut seperti mad itu artinya panjang dalam bahasa tajwidnya ya, sedangkan lazim itu wajar atau pasti atau wajib ya. Ini saya kasih tambahan ya, bukan hanya wajar, wajib, pasti atau juga pasti, ini wajib ya. Maaf, saya ulang ya. Jadi pasti atau wajib ya. Nah ya, jadi atau wajib. Jadi wajib ini memang dia harus panjang 6 harokat ya, harus panjang 6 harokat, tidak boleh kurang. Sedangkan kalimi itu artinya kalimat atau kata. Waktu itu saya pernah sampaikan ya, perbedaan kalimat dalam bahasa Indonesia dan kalimat dalam bahasa Arab. Jadi saya ulas kembali, kalimat dalam bahasa Arab itu suatu kata yang sudah punya arti ya, sudah disebut kalimat ya. Jadi seperti ini al-haqqah, ini artinya kiamat ya. Al-haqqah ini artinya maaf. Nah, kemana nih? Oh, ini kegeserin kayaknya. Oh iya, maaf ya Bapak ya. Jadi al-haqqah ini artinya kiamat ya, atau hari akhir ya. Ini kiamat. Nah, gitu. Nah, ini dia sudah punya arti, maka itu disebut dengan kalimat gitu, kalimat. Sedangkan kalau dalam bahasa Indonesia, ketika suatu kata meskipun dia sudah punya arti ya, maka kata tersebut belum menjadi suatu kalimat. Karena dalam bahasa Indonesia, Ibu Bapak ya, dalam bahasa Indonesia disebut kalimat itu ya, disebut kalimat itu ketika kalimat itu tersusun dari beberapa kata ya. Contoh seperti halnya apa ya, contoh saya ambil kalimat mudah aja ya. Contohnya di sini seperti saya ya pergi sekolah. Nah, itu sudah jadi kalimat ya. Saya pergi sekolah. Tapi ketika saya hapus sekolahnya ya, atau saya hapus dengan perginya, maka ketika disebutkan saya ya, itu belum suatu kalimat, tapi baru kata.
Tapi dalam bahasa Arab saya itu sudah kalimat gitu ya. Jadi perbedaannya benar-benar beda antara kalimat dalam bahasa Arab dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Nah, Ibu Bapak, pembahasan ini bisa Ibu Bapak pelajari dalam pembahasan bahasa Arab. Saya tidak akan lebih lanjut lagi terkait tentang kalimat ini ya. Ini bisa dipelajari di bahasa Arab. Sedangkan di sini musakol ini artinya dari kata sikol ya. Dalam bahasa Arab ditulisnya seperti ini ya. Dalam bahasa Arab sikol itu sikolun ya. Jadi artinya berat. Ya, kenapa disebut berat? Karena ini mengikuti lidah Arab pada saat itu. Ketika lidah Arab ya tanda mad bertemu dengan tanda tasdid, maka sikol berat ketika diucapkan. Makanya saya mengajarkan kepada ibu bapak atau menerangkan kepada bapak ketika membaca tanda alif bertemu tasdid ditekan. Nah, maksudnya diberatkan di huruf bertasdidnya. Seperti kalimat yang ini. Al-haqqah. Nah, itu menunjukkan bahwa di sana ada tanda tasdid ya, ada tanda tasdid gitu. Karena huruf yang bertasdid ini huruf double. Ya, kenapa disebut huruf double? Karena huruf yang terdiri dari dua huruf. Satu huruf yang terdiri dari dua huruf. Yaitu ya huruf qaf ini terdiri dari dua huruf. Huruf qaf sukun, maaf, saya ulang. Huruf qaf sukun ya. Sukun dengan huruf qaf berharokat fathah gitu ya. Sedangkan yang satu lagi nanti ya dibahas. Jadi untuk al-haqqah ini terdiri dua huruf, makanya harus ada penekanan yang jelas. Disebutnya nabar. Ya, disebutnya nabar, penekanan itu ya. Disebutnya nabar. Nah, itu mad lazim kalimi ya. Musakhal kalimi. Nah, sedangkan mad lazim kalimi mukhaffaf, ya, ini perbedaannya hanya di kata mukhaffaf, Bu ya. Bapak di kata mukhaffaf. Nah, kalau tadi mustakhal ini mukhaffaf. Apa ini mukhaffaf? Mukhaffaf ini artinya ringan atau mudah. Ya. Jadi berasal dari kata khaffaf ya. Kalau sikol ini khaffaf ya. Dari kata khaffaf. Kalau ditulis seperti ini kalimat Arabnya, kalau tidak salah nanti bisa dikoreksi sendiri sama Ibu Bapak. Maaf tuh udah salah nulisnya. Ya. Nah, gini. Khafafun ya, artinya ringan atau mudah. Kenapa disebut ringan atau mudah? Ya. Karena untuk kalimat ini, Ibu Bapak ya, contohnya dia bertemunya bukan dengan tasdid, tapi dengan tanda sukun. Gitu ya, tanda sukun. Yang menunjukkan bahwa huruf lam ini ya satu huruf, tidak dua huruf. Beda dengan yang tadi, Ibu Bapak ya. Kalau di sini karena dia bertasdid, ya ini bersukun, beda. Kalau ini tanda tasdid dia ada dua huruf, ya. Tanda sukun satu huruf, ya. Yang menunjukkan penekanannya ringan, ya. Al-ana tidak al-ana. Kalau seperti itu khawatir lamnya terbaca dengan tasdid gitu. Padahal tidak dibaca lamnya karena dia sukun. Maka cukup dengan lam sukun biasa ringan ya. Gitu. Nah, itu dari segi perbedaan antara mad lazim kalimi mukhaffaf dengan mad lazim kalimi musaqqal. Yang satu bertanda tasdid tersusun dari dua huruf, sedangkan bertanda sukun cuma satu huruf ya. Tapi dua-duanya sama-sama harus dipanjangkan 6 harokat. Karena yang menitik beratkan panjang 6 harokat itu dari segi tandanya ya, yaitu tanda alis bertemu sukun dengan tanda alis bertemu tasdid. Sebenarnya nanti yang menitik beratkan antara 6 harokat atau tidaknya bukan tanda alisnya Pak ya,
Jadi bukan tanda alisnya. Jadi tapi adalah huruf mad bertemu tasdid ya. Jadi huruf mad di sini kan tanda madnya kalau di al-haqqah itu tanda madnya itu dia adalah fathah bertemu alif. Ya, ketika fathah bertemu alif diikuti dengan di depannya tanda tasdid maka jadi 6. Meskipun di sini nantinya tidak ada tanda alis ya. Begitupun sama di sini ya. Fathah berdiri bertemu dengan tanda sukun. Nah, maka jadi 6 harokat meskipun di sini tidak ada tanda alis. Ya. Gitu. Jadi tanda alis ini hanya kode tambahan untuk memudahkan pembaca dalam membedakan mad 2, 4 serta 6 harokat. Begitu Ibu Bapak ya. Baik Ibu Bapak yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini full murojaah ya. Jadi kita murojaah mulai dari segi tanda ya. Kita menguatkan tanda 2, 4 sama 6 harokat. Jangan sampai tanda-tanda tersebut tertukar ya. Kedua adalah kita menguatkan dari sisi tilawahnya ya. Bukan hanya dari sisi teori. Karena yang terpenting adalah dari tilawahnya. Percuma kita tahu tanda-tanda 2, 4 ataupun 6 harokat, tapi secara bacaan kita tidak menunjukkan perbedaan dari ketiga mad tersebut. Sehingga dititik beratkan dari sisi bacaan ya. Jadi nggak apa-apa sebenarnya kalau Bapak ini nggak tahu atau nggak hafal ya tanda-tanda 2, 4 ataupun 6 harokat. Yang terpenting ketika Bapak baca itu sesuai dengan kaidah yang berlaku. Bagaimana supaya sesuai dengan kaidah berlaku tanpa hafal? Caranya adalah dengan murojaah. Nah, salah satu pertemuan pada kali ini saya sedang mengamalkan itu supaya Bapak hafal dari sisi teori dan juga tentunya hafal dan bisa dari sisi praktek ya. Dan insya Allah nanti menyisakan satu pertemuan lagi untuk di pembahasan modul C ini dan kita akan evaluasi secara keseluruhan langsung dalam surat tilawah ya. Nanti di sini masih ada satu surat ya dalam modul ini dan insya Allah kita akan tambah dengan beberapa surat dari kami di luar yang ada pada modul C ini. Baik, itu dulu Bapak dan Ibu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Mungkin silakan terkait tanda-tanda mad ataupun yang lainnya. Ada Bapak? Tidak ada? Ya. Alhamdulillah, berarti di sini kelas di sini ya mudah-mudahan paham dan bisa dalam mengamalkan ya. Jadi paham secara teori dan juga paham dalam amalannya ya. Terutama nanti ketika masuk ke sholat ya. Apalagi kalau sholat munfarid Pak ya, itu rawan kita tidak sesuai dengan kaidah ya. Karena bisa dikejar waktu ataupun dikejar apapun ya. Dan saya juga pernah mengalami ya. Jadi kita lebih utama diamalkan di sholat munfarid ya, supaya lebih, karena sholat munfarid ini kan pahalanya tidak banyak seperti sholat jamaah ya. Sehingga kita harus benar-benar membaca Al-Quran ini sesuai dengan kaidah yang berlaku secara praktek. Itu aja dulu untuk kesempatan pada malam hari ini. Saya kembalikan lagi ke Teh Syifa. Silakan Teh Syifa. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz untuk pemaparannya materi pada malam hari ini. Insya Allah bertambah ya ilmu kita dan juga mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bisa diterapkan juga pada bacaan ayat Al-Qurannya. Dan insya Allah untuk rekaman beserta latihannya akan saya share juga melalui WhatsApp grupnya. Dan nanti jika dari Bapak Ibu semua yang ingin bertanya, misalkan, Zoom-nya ternyata sudah berakhir tapi pertanyaannya baru keingat gitu ya, boleh dicatat dulu, nanti bisa dibahas, ditanyakan di pertemuan pekan depan seperti itu ya. Harapannya Bapak Ibu nanti di pekan depan bisa bergabung kembali ya seperti itu, karena akan lebih spesial lagi untuk di pertemuan keempat untuk membereskan modul C ini seperti itu ya.
Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu semua yang dapat kita bantu sampaikan. Dan kebetulan untuk malam hari ini juga bersama ya, jamnya bersamaan dengan kelas Rabu malam di kelas Akbar ya, materinya tentang bedah tajwid. Insya Allah juga akan saya bantu share juga untuk linknya ya, link rekaman Zoom-nya seperti itu biar bisa diputar ulang kembali seperti itu. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu semua, mungkin kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih banyak kepada Pak Ustadz yang sudah meluangkan waktu, serta Bapak Ibu semua yang sudah bergabung menyimak belajar bersama. Insya Allah kita bertemu kembali di pekan depan dalam keadaan sehat walafiat, keberkahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sipa mewakili tim sahabat ngaji, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Terima banyak kasih Pak Mbak Ustadz, Siva, Bapak Pak Ibu, Ustadz. sama-sama Ibu Sri. Terima kasih banyak Ibu Laila dan Pak Iman. Sama-sama teh. Izin Terima kasih juga. Boleh Ibu, boleh Bapak.